Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Nurila Septiani dengan NIM 1812666 akan membahas tentang alat permainan edukatif. Nah, apa sih alat permainan edukatif itu? Alat permainan edukatif merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dalam pembelajaran anak. Karena tersedianya alat permainan edukatif dapat membantu anak lebih mudah untuk mencerna pembelajaran yang terdapat di dalam sebuah permainan. Jadi kegiatan pembelajaran yang dibalut menggunakan alat permainan sehingga anak-anak tuh bisa memainkan permainannya dan dapat mengambil manfaatnya, yaitu dengan ada edukatifnya gitu, ada unsur pembelajarannya di sana. Nah, Maike Sugianto mengemukakan bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Ini dikutip di dalam buku Mursid tahun 2017. Nah, dari penjelasan tersebut jelas bahwa alat permainan itu memang bertujuan untuk membantu atau bisa dikatakan sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran gitu, dalam pendidikan anak. Mempermudah proses pembelajaran gitu kan, mempermudah guru menyampaikan materi pembelajaran juga dengan menggunakan alat permainan edukatif. Juga menciptakan situasi yang menyenangkan gitu di dalam pembelajaran, jadi tidak membosankan gitu. Kita sebagai guru harus mengetahui ciri-ciri alat permainan edukatif itu yang sesuai untuk anak yang bagaimana sih gitu. Jadi sehingga kita sebagai guru bisa menyiapkan permainan yang terdapat unsur pendidikannya juga bermanfaat untuk anak gitu. Jadi ciri yang pertama adalah alat permainan tersebut ditujukan untuk anak usia dini. Jadi alat permainannya bukan untuk semua kalangan, tapi hanya untuk anak usia dini. Terus yang kedua, difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak usia dini. Jadi alatnya itu, misalkan kita ingin mengembangkan unsur apa, kita harus membuat alat permainan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan perubahannya dari anak gitu. Terus dapat digunakan dalam berbagai cara. Jadi bukan cuma satu cara saja gitu permainannya, tapi bisa berbagai cara, bisa juga berbagai bentuk dan berbagai tujuan pengembangan. Kalau bisa sih dalam satu permainan itu lebih baik gitu, lebih sangat bagus itu ada 6 aspeknya gitu, ada 6 tuh ada gitu untuk mengembangkannya. Terus aman untuk anak, jadi tidak ada unsur berbahaya di dalam permainan itu. Terus juga permainannya juga mendorong anak tuh kreativitasnya tuh menjadi bertambah gitu dengan ada permainan itu. Terus bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan gitu di dalam permainan itu. Jadi bukan hanya sekadar permainan saja gitu. Terus setelah itu yang terakhir itu mengandung nilai pendidikan. Nah, itu yang terpenting karena APE, alat permainan edukatif, itu disingkatnya dengan APE. Ya, itu terakhirnya adalah harus mengandung pendidikan. Karena kalau tidak ada pendidikan ya tidak bisa dinamakan APE gitu. Jadi kalau nggak ada unsur pendidikannya ya bukan alat permainan edukatif, tapi cuma hanya sekedar alat permainan saja gitu. Jadi kita harus menciptakan alat permainan yang memang itu terdapat unsur untuk mengembangkan perkembangan anak dan juga terdapat nilai pendidikannya gitu. Bukan hanya menyenangkan bagi anak saja, tapi
di sisi lain menyenangkan, ada pula manfaatnya yang didapat oleh anak gitu. Nah, apa sih permainan apa saja sih yang mengandung unsur pendidikan? Banyak sekali. Salah satunya adalah, salah satu permainannya itu berjalan dengan langkah selang-seling. Kalau berjalan dengan langkah selang-seling itu alat apa sih, tidak perlu alat permainan ya, cukup di lantai gitu, kita ajak anak untuk berjalan selang-seling. Itu tujuannya apa sih? Itu tujuannya untuk mengasah motorik kasar pada anak. Jadi mengasah motorik kasar pada anak, berjalan selang-seling, melompat dengan kaki bersama-sama, meloncat dengan satu kaki. Itu merupakan permainan-permainan untuk mengasah motorik anak. Kita juga bisa selingkan dengan berjalan selang-seling sambil berhitung. Nah, perkembangan motoriknya dapat. Pendidikannya ada, yaitu menulis. Kognitifnya ada kan? Menulis, menghitung. 1 sampai berapa, misalnya sampai 10 atau sampai 5 gitu. Terus apalagi sih, bisa juga dengan menyusun puzzle. Menyusun puzzle-nya itu kayak huruf, menyusun puzzle huruf A atau angka 1 atau angka 2. Terus juga bisa menggambar juga selain itu proses pembelajaran, tapi juga bisa juga digunakan untuk bermain gambar, mewarnai segala macam gitu kan. Terus banyak sekali alat-alat permainan edukatif lainnya gitu, dan kita juga bisa menciptakannya sendiri gitu, alat permainan edukatifnya. Kayak misalkan dari kardus kita bentuk tempelin tutup botol banyak gitu di kardus. Terus nanti alat itu ada karet, nanti bentuk segitiga, bentuk persegi, bentuk persegi panjang, nanti kan disesuaikan dengan disangkut-sangkutkan ke tutup botol itu. Banyak sekali alat permainan edukatif lainnya yang bisa dibuat dari bahan-bahan bekas dan bisa kita manfaatkan gitu bahan-bahan bekasnya untuk alat permainan edukatif anak, lebih terjangkau dan awet gitu. Kalau misalkan kita tidak ingin beli, karena kalau kita bikin, kita bisa memasukkan 6 unsur perkembangan anak sekaligus, bisa kita masukkan dari seni, dari motorik kasar, motorik halus, dari agamanya, dari sosial emosinya, dan banyak yang lainnya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.